Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriana S dengan NIM 240405500014 kelas 2 APKH dengan mata kuliah Anak Berkesulitan Belajar dengan dosen pengampu Nur Wulandani SPD MPD dan DR Bastiana FSC. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kesulitan belajar. Anak berkesulitan belajar adalah anak yang memiliki hambatan dalam belajar karena gangguan cara otak memproses informasi, bukan karena kecerdasan rendah, gangguan sensorik atau lingkungan. Mereka bisa kesulitan membaca, menulis, atau berhitung. Meskipun memiliki potensi intelektual yang normal atau tinggi. Landasan pendidikan ABB dan sejarah peristilahan. A. Landasan filosofis. B. Landasan sosiologis. C. Landasan empiris. D. Landasan pedagogi. E. Landasan hukum. Sejarah berkesulitan belajar spesifik dibagi menjadi 3, yaitu fase dasar pada tahun 1800 sampai 1930 adalah masa awal penelitian tentang fungsi otak para dokter seperti Paul Broca, mempelajari pasien dewasa yang mengalami atau cedera otak, lalu kehilangan kemampuan seperti berbicara atau membaca. 2. Fase integrasi. Fase ini pada tahun 1960 sampai 1980 disebut fase integrasi karena kesulitan belajar mulai diakui sebagai bidang ilmu di sekolah-sekolah. Program khusus pelatihan guru dan layanan untuk anak-anak dengan kesulitan belajar berkembang pesat. 3. Fase kontemporer. Fase ini pada tahun 1980 sampai sekarang disebut fase kontemporer. Pada fase ini muncul banyak ide baru dan perubahan dalam penanganan kesulitan belajar. Definisi dan klasifikasi dan karakteristik ABB. Definisi ABB adalah segala bentuk media alat atau perangkat yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran agar lebih efektif dan efisien atau menarik. Klasifikasi ABB dapat dibedakan berdasarkan bentuk dan fungsi. Dikategorikan sebagai alat visual seperti gambar, grafik, dan video. Auditorik seperti rekaman, musik, atau edukatif. Kinestetik adalah seperti alat peraga dan model 3D, serta multimedia gabungan teks, suara, dan gambar. Karakteristik ABB yang baik antara lain harus relevan dengan tujuan pembelajaran, mudah digunakan, dan dapat meningkatkan minat belajar siswa. Selain itu, ABB yang efektif mampu menyelesaikan diri dengan berbagai gaya belajar, menyajikan informasi yang akurat serta bersifat interaktif, agar mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Adapun faktor penyebab anak berkesulitan belajar, yaitu faktor genetik. Dalam et al. 2020
melakukan penelitian Swedi dan menemukan bahwa faktor herediter menentukan ketidakmampuan dalam membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang yang didiagnosis disleksia. Disfungsi minimal otak (DMO) adalah suatu istilah umum untuk melukiskan adanya gangguan atau disfungsi otak ringan. Istilah ringan di sini menggambarkan bahwa bila ditinjau dari bentuk otak secara garis besar, tidak ditemukan kelainan. Tetapi, jika dilihat secara terinci, baru tampak adanya perbedaan. Adapun penjelasan dari disleksia, disgrafia, dan diskalkulia. Disleksia adalah kesulitan dalam membaca, seperti kesulitan mengalami huruf, mengeja, atau memahami bacaan, meskipun kemampuan intelektual anak dalam batas normal. Disgrafia adalah gangguan yang berkaitan dengan kemampuan menulis, yang ditandai dengan tulisan tangan yang sulit dibaca, kesulitan menyusun kalimat, atau masalah dalam mengeja. Diskalkulia adalah merupakan kesulitan dalam memahami konsep matematika seperti berhitung, mengenali angka, memahami simbol matematika, atau mengerjakan soal-soal hitungan sederhana. Adapun identifikasi asesmen. Identifikasi asesmen untuk menemukanali anak berkesulitan belajar. Tidak mudah mengidentifikasikan yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini karena ada kesulitan belajar dengan masalah-masalah lain, terutama jika mengevaluasi kesenjangan antar potensi dan prestasi belajar. Keputusan pertama masuk kepada asesmen. Diagnosis tentunya adalah pembuatan keputusan tentang harus anak diidentifikasi memiliki kesulitan belajar yang berdampak pada prestasi belajar yang berada di bawah rata-rata. Sebelum memaparkan definisi asesmen, kita perlu memahami bahwa dalam proses asesmen ditemukan beberapa istilah secara awal. Banyak dipahami sebagai hal hampir sama, misalnya seperti mengukur teks, evaluasi, penyaringan, dan asesmen. Adapun penjelasannya itu pengukuran. Pengukuran adalah proses mengukur nilai. Kedua, teks. Teks adalah suatu instrumen yang digunakan dalam asesmen dan evaluasi. 3. Evaluasi merupakan perbandingan data dan standar tertentu untuk menentukan nilai kualitas dan untuk menemukan efisiensi dan instruksi. 4. Penyaringan merupakan proses dalam mengidentifikasi dan membuat daftar singkat menuju asesmen yang lebih lengkap. 5. Asesmen mengacu pada pengumpulan data untuk memberi gambaran dan memberikan pemahaman yang lebih baik pada permasalahan tertentu, semisal kekuatan dan kelemahan siswa.